selesai ya. Puji Tuhan semuanya beres. Tadi pagi masih bisa buat renungan ya. Bapak terima kasih. Hari ini kami mau dengar sebagian firman-Mu, pesan untuk kami semakin berjalan kuat. Karena tanpa firman kami tidak mampu. Biar kekuatan-Mu memampukan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Hamba-Mu ini cuma terbatas. Tapi Engkau yang tidak terbatas akan bekerja sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat ya, tetap percaya, karena setiap hari kita itu akan menghadapi semua tantangan tuh yang makin tambah mudah. Saya itu ketemu dengan teman lama gitu ya, teman waktu masih SMA. Terus saya itu tiba-tiba ingat, karena saya tuh tidak pernah ketemu teman saya yang lama, yang satunya. Tapi karena saya tahu dia teman baiknya, saya cuma lihat di sosmed ya, kehidupannya oke, semua oke. Terus saya tanya, gimana kabar temenmu si A ini? Saya lihat ya hidupnya bahagia, enak ya, puji Tuhan. Sampaikan salam maunya gitu. Ternyata temennya bilang gini, aduh Eli, kalau kamu lihat enaknya dari mana gitu ya. Oh saya lihat di sosmed katanya. Saya bilang gitu. Ternyata saya diceritai, kaget saudara. Aduh sosmed itu loh cuman sesaat, itu cuman postingan yang gak mungkin kan, yang buruk diposting Eli. Ya pasti yang baik-baik katanya gitu. Loh memang kenapa? Kamu tahu ya, saya ceritain, kalau kamu tahu kehidupannya, kamu juga akan merasa kaget. Dari postingan itu ternyata dia itu punya suaminya NPD juga loh Eli. Tahu dia dipukul, kamu tahu dia pernah datang ke saya juga, dalam keadaan babak belur Eli. Wajahnya sampai hidungnya itu hidungnya itu miring tulangnya, habis dihajar sampai berdarah-darah. Habis gitu ada lagi yang namanya shock mental kalau ngata-ngatain istrinya. Kebun binatang semua itu komplit sudah penderitaannya. Belum lagi dia sekarang bergumul dengan anak-anaknya semua kurang ajar sama mamanya. Nggak ada yang hormat sama sekali. Aduh kalau saya lihat penderitaannya, aduh kamu nggak bakal kuat. Ternyata saya juga kaget saudara ya. Makanya selama ini kalau kita lihat, ya bener juga teman saya bilang, kalau yang buruk-buruk ya nggak mungkin diposting. Masa dihajar suami diposting, kan nggak mungkin ya saudara. Masa saudara lagi sedih, saudara diposting babak belur ya. Yang diposting kan yang pasti yang baik-baik. Makanya dalam kehidupan ini yuk, apapun terjadi, pastikan kita yang lagi ngalami keadaan tersulit, saudara tahu kata kuncinya hari ini, tetaplah punya pengharapan sama Tuhan. Pasti sudah, saudara tetap kuat aja di detik-detik terakhir. Memang ikut Tuhan itu tidak gampang. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan jawab itu bisa di titik nadir, last minute, orang yang sudah jantungnya mau copot ya. Tapi tetap percaya, di situ itu Tuhan itu sudah menunjukkan level yang saudara dan saya tahu. Orang yang level last minute ya, level yang sudah di ambang batas kekuatan, level yang jantungnya sudah deredek itu sebentar lagi waktunya Tuhan terjadi. Percaya. Orang kalau sudah waktunya Tuhan ya, Tuhan tuh memang seneng melihat keadaan seperti itu, karena dia itu pengen membuktikan bahwa Tuhan itu punya cara yang tidak sama dengan cara berpikir kita. Tadi pagi ada seorang yang konseling ya, tadi pagi atau kemarin, saya cuma bilang gini, Bu, kalau kamu pakai cara pikiranmu terus, cara bagaimana Tuhan bisa tolong hidupmu, kamu akan stres loh Bu. Kamu percaya Tuhan itu kalau punya cara untuk menolong kita semua, itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena pikiran kita ini cuma pikiran manusia, dia itu pikirannya sudah Allah. Tangkep ya, pikiran ilahi yang bekerjanya supranatural, di luar akal batas kita.
Jadi kalau kita lagi keadaan kepepet hari ini, saudara tidak perlu mikir gimana caranya saudara itu punya solusi untuk masalah. Karena apa yang Tuhan hari ini pikirkan caranya itu sudah total berbeda. Sudahlah, percaya saja sama yang punya cara supranatural. Tapi yang pasti dengar berita baiknya, dia itu sudah punya cara untuk tolong saudara dan saya. Tapi caranya itu sangat kadang-kadang tidak masuk akal. Yaitu tadi titik nadir yang sudah jantungnya mau copot ya. Kadang-kadang last minute tuh Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan itu kalau yang sudah dredeg sebentar lagi, yakin saja. Yang penting bangun karena waktu Tuhan itu sebentar lagi. Nah, tadi pagi saya sudah share renungan di jemaat. Ayat ini bagus saudara ya. Saya waktu dapat ayat ini waktu saya di pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Ayat ini kalau nggak salah di Makassar atau di mana ya. Ayat ini saya dapat. Biarlah bergembira dan bersukacita. Mazmur 40 ayat 17 sampai 18. Mazmur 40 17 sampai 18. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau. Nah ya, semua orang yang mencari engkau. Hari ini orang yang cari Tuhan itu orang yang bergembira ya. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata Tuhan itu besar. Hari ini orang yang bisa bergembira itu yang berkata Tuhan itu besar. Masalahku walaupun kelihatannya besar, Tuhanku tetap jauh lebih besar. Nah, ayat 18 ini ayat yang menarik. Aku ini sengsara dan miskin ya. Orang sudah sengsara, miskin. Berarti apa saudara? Ini sudah penderitaannya sudah luar biasa. Sudah sengsara, miskin lagi. Miskin sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak saudara yang ikut di live ini, keadaan hidupmu sudah menderita dan kau sudah tidak tahu engkau ini harus berbuat apa. Tapi lihat apa yang dikatakan Daud yang berkata gini, tetapi, nah ini tetapinya, saudara jangan berhenti sampai ya sudah faktanya aku sengsara miskin. Enggak, saudara harus punya satu langkah iman. Dan hari ini kau harus punya pemikiran yang kuat. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Jangan terlambat. Kita percaya jangan berlambat. Tuhan yang besar, tangkap ya, sedang memperhatikan, menolong, meluputkan saudara di masa kesengsaraan yang miskin, yang lagi dredeg-dredeg, yang lagi jatuh tempo, yang lagi last minute, yang lagi hari ini di ambang batas kekuatan, sudah habis akal, sudah jangan panik ya. Sekarang mulai katakan aku mau bergembira karena aku punya Tuhan yang besar dan Tuhanku tidak akan pernah berlambat-lambat untuk membuka jalan. Tangkap ya. Jadi ini satu langkah profetik di samping kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Saudara percaya di ruang tunggunya Tuhan itu banyak tantangan. Karena sementara saudara ada di ruang tunggunya Tuhan, mata kita kadang-kadang gak bisa fokus sama Tuhan. Fokusnya lihat, oh orang itu kok enak, bandingkan hidup, lihat realita nyata ya. Walaupun saudara sudah tahu di ruang tunggunya Tuhan tuh aman. Saudara pasti punya Tuhan yang besar di ruang tunggunya Tuhan, yang gak pernah terlambat menolong saudara. Dia lagi memperhatikan saudara di ruang tunggunya Tuhan. Dia lagi memperhatikan, dia lagi menolong dan meluputkan saudara dari bahaya. Tangkap ya. Seringkali kita di ruang tunggunya Tuhan, kita ini gak sabar. Sehingga kita berusaha mempercepat waktunya Tuhan yang kita tidak bisa lakukan itu. Karena di ruang tunggunya Tuhan namanya ruang tunggunya Tuhan. Berarti kedaulatan waktu bukan waktunya kita, tetap waktunya Tuhan. Tapi Tuhan tetap memperhatikan saudara. Dia tetap menolong saudara di masa yang sulit. Dan dia pasti menyelamatkan saudara, tidak pernah berlambat. Tangkap ya.
ayat ini menjadi ayat panduan di mana ketika kita ada di ruang tunggunya Tuhan, saudara pakai panduan ayat ini supaya kita hari ini nggak belajar mata itu lihat sekeliling kita. Lihat saudara kita kok cepat ditolong, teman kita kok cepat ditolong, ya. Belum lagi penghakiman. Jujur ada banyak penghakiman buat saya, kemarin saya juga dengar gitu. Banyak orang bilang gini, Bu Eli, ibu gembalamu itu loh, lihat mengalami proses dia sendiri, belum keluar dari masalah, ya kan? Kok kamu ya bisa aja ya, maksudnya kamu kok ya bisa percaya. Saudara percaya bahwa orang dunia, orang Kristen sekalipun, kalau tidak pernah mengerti pemahaman arti pemenang, lebih dari pemenang, sekali lagi, pemenang itu bukan menang atas masalah. Tuhan tidak pernah bangga ya dengan apa yang saudara saksikan, dengan rumah kecil, rumah besar, miskin jadi kaya. Enggak. Dia enggak pernah memberikan pujian kalau kita hari ini cuman kaya secara lahiriah, nyaman secara lahiriah. Saudara bisa bersaksi pemulihan, kaya, raya, miskin kaya, sehat, sakit, sehat, sembuh. Itu tidak salah. Tapi sekali lagi, pujian Tuhan itu selalu diberikan pada waktu engkau bisa menang atas tipu daya iblis, menang atas dosa. Apa artinya saudara kaya tapi predikatnya tetap sombong? Nggak enak ya saudara, kaya tapi sombong. Itu bukan pujiannya Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, walaupun sekarang hidupnya pas-pasan tapi rendah hati. Tangkap ya saudara. Hari ini pastikan, karena kita ini banyak dengar, kita banyak mata lihat sekeliling, ada banyak penghakiman yang membuat kita keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Iblis selalu memberikan itu di ruang tunggunya Tuhan. Dia tidak akan pernah diam. Dia akan paksa kita mendengar yang di dunia, melihat yang di dunia, sehingga saudara mulai lemah goyah iman. Kalau itu terjadi pada saya beberapa tahun yang lalu, saya selalu goyah saudara. Saya bilang gini, Tuhan bela saya dong Tuhan. Tapi ternyata hari ini saya bisa ngomong saudara, ada seorang pelayan Tuhan yang memberikan saya penghakiman pada waktu itu, ya. Dan Tuhan itu menunjukkan kebesarannya buat hidup saya. Tuhan bilang gini, lihat ya, orang yang menghakimi kamu beberapa tahun yang lalu, hidupnya bagaimana? Tragis. Hidupnya tragis, ya. Bahkan terpuruknya sangat teruk saudara, dari orang yang terkenal. Dan Tuhan bawa hidup saya hari ini melampaui akal. Kalau dulu dia sudah terkenal, harusnya sekarang super terkenal. Enggak, yang terkenal malah terpuruk. Yang tadinya saya dihina, saya justru dibawa Tuhan naik. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini Tuhan cuma ingatkan buat saudara dan saya yang lagi ada di ruang tunggunya Tuhan. Jangan paksa dengar yang di luar. Jangan banyak lihat sekeliling yang di luar. Sudah, kalau di ruang tunggunya Tuhan, waktunya Tuhan kita nantikan. Kita hanya mata tertuju sama Tuhan, dengar apa kata Tuhan. Hari ini orang bilang gini, kasihan deh lu. It's okay. Orang bilang kasihan, tapi Tuhan tidak pernah bilang kasihan deh lu buat keadaan hidupmu yang sulit. Karena buat Tuhan kalau mau tolong, dia hanya balik telapak tangan. Pastikan di ruang tunggunya Tuhan. Saya belajar saudara. Saya belajar dari pengalaman hidup saya. Waktu saya ada di ruang tunggunya Tuhan, saya tidak mau melewati pujiannya Tuhan. Saya tidak mau melewati itu. Saya bilang, penderitaan boleh berlanjut. Karena waktu Tuhan bukan waktu saya. Tapi yang pasti, saya tidak mau kehilangan pujiannya Tuhan setiap hari buat saya. Dengan respon iman saya, respon karakter saya. Nanti kita bahas 3 hal saudara hari ini. Kalau waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saudara percaya hari ini kita pasti sabar. Ya sudahlah Tuhan, jalani proses, siap ya. Saudara percaya hari ini saudara tidak perlu takut. Saya lagi ditempatkan Tuhan di area orang-orang yang lagi bertahan di masa yang makin sulit. Saudara percaya ujian akhir besar-besaran sedang terjadi hari-hari ini. Karena waktunya sudah semakin singkat. Dan ujian akhir itu tidak akan berbicara prosesmu biasa-biasa. Tangkap, sekali lagi saya ulang. Ujian akhir sedang terjadi hari ini besar-besaran.
Setiap orang akan dimurnikan, disucikan, ya. Setiap orang akan diuji, dimurnikan, disucikan. Hari ini 3 hal. Saudara akan disucikan secara karakter, dimurnikan secara iman, dan saudara akan diuji secara kesetiaan. 3 hal ini akan diujikan, saudara. Dan saudara percaya, masa sukar sedang terjadi besar-besaran hari ini. Orang jahat di sekeliling kita sedang bermunculan yang namanya Raja Tega. Saudara nanti akan kaget-kaget lihat orang yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Kitab Wahyu itu sudah berbicara, yang cemar akan semakin cemar. Tapi pastikan kita dalam kategori yang kudus semakin kudus. Jangan sampai di ruang tunggunya Tuhan, karena banyak dengar, banyak lihat yang di luar. Orang makin jahat, memancing emosi kita, harusnya kita makin sabar, kita ikut jahat. Tangkap ya. Nah, keadaan ini yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Pastikan sekali lagi, saudara ngalami badai besar, nggak jadi masalah. Tetap tinggal dalam ruang tunggunya Tuhan. Yang saya nggak mau kehilangan setiap hari, itu jempolnya Tuhan. Pujiannya Tuhan buat saya. Itu yang nggak mau saya kehilangan. Tangkap ya. Karena selama di ruang tunggunya Tuhan, pengalaman hidup saya, pujian Tuhan itu selalu berbicara jerih payah saya tidak pernah sia-sia. Setiap jerih payah Tuhan selalu gantikan upah buat saya dan keturunan saya. Nah, ini yang hari ini yang kita perlu kejar. Nah, waktu Tuhan, yuk kita baca. Kalau kita tahu hal yang umum, waktu Tuhan kenapa pasti yang terbaik? Pengkhotbah 3 ayat 11 sudah berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin saudara lihat gini, indahnya di mana? Saya dulu tanya sama Tuhan, coba Tuhan. Saya debat sama Tuhan. Saya bilang gini, kalau Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya, tapi indahnya di mana kalau punya suami nggak pulang, punya suami selingkuh, punya suami nggak cinta. Coba indahnya di mana? Pada waktu itu Tuhan cuma berbicara, kamu itu nggak pernah menyelami pekerjaanku dari awal sampai akhir. Apa yang kamu lihat dengan keadaan babak belur menjalani rumah tanggamu, itu nggak sama dengan yang aku lihat. Yang aku lihat, aku sedang membuat di balik babak belur bonyok berdarah-darahmu. Itu aku yang sedang membuat segala sesuatu indah. Masa kini gak bisa lihat indah, tapi apa yang aku sudah persiapkan, engkau akan lihat satu pintu akan membuka banyak pintu. Tangkap ya saudara. Jadi memang yang namanya di ruang tunggunya Tuhan, belum waktunya Tuhan. Saudara masih melihat semuanya buruk, tapi itu bukan kacamatanya Tuhan. Seperti saudara mengalami keuangan yang mungkin hari ini habis-habisan, tapi Tuhan tetap berkata, stay aja di ruang tungguku, nggak usah keluar, tetap cari pujianku, kamu tetap hidup yang benar. Jangan ikut dengar apa kata luar. Kalau ada penawaran investasi bodong, jangan diambil. Kalau ada penawaran hutang yang bunganya tinggi, jangan diambil. Sudah, di ruang tungguku, aku yang mencukupkan. Tangkap ya saudara. Nah, ketika itu terjadi, saudara cuma fokus sama Tuhan, fokus sama waktunya Tuhan, dengar apa kata Tuhan. Nah, segala sesuatu indah pada waktunya. Tangkap ya. Saya akan buka pemikiran saudara supaya kita yang sama-sama, saya berusaha setiap jemaat di PD Victory saling bergandengan tangan. Kita sama-sama lagi di ruang tunggunya Tuhan, tapi pasti selamat. Tangkap ya, itu tadi. Tuhan lagi memperhatikan, menolong, dan meluputkan kita. Berarti kita selamat. Tidak mungkin berlambat-lambat, karena Tuhan yang besar ada di ruang tunggu bersama kita. Nah, yang pertama, segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Itu yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara jangan berusaha menyelami pekerjaan Tuhan.
Memang faktanya hancur. Faktanya saudara hari ini harus disita bank, usahamu suwepi, omset penjualan dipuasai Bu Eli turun 70%. It's okay. Selama ada Tuhan yang besar, kita pasti lihat sesuatu yang besar. Nanti kita bahas. Nah, yang kedua, waktu di ruang tunggunya Tuhan, buka Yesaya 40 ayat 31. Pagi ini kita belajar sama-sama supaya kita ini punya semangat, saudara. Tanpa firman, kita semua akan putus asa. Siapa yang gak putus asa, deredek ujung di ambang batas kekuatan, last minute sedang terjadi hari-hari ini. Semua fakta realita akan membuat kita gini, stres, tepok jidat. Tapi kita percaya, yuk Yesaya 40 ayat 31 kita baca supaya waktunya keburu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Tangkep ya, di ruang tunggunya Tuhan. Hal yang positif kalau kita benar-benar ada di ruang tunggunya Tuhan. Saudara ndak akan 5L hari ini. Letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Enggak. Tapi berbicara orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita di ruang tunggunya Tuhan itu diberikan kekuatan yang baru. Sehingga ketika engkau dengar badai hidupmu realitanya makin parah, saudara tetap terbang. Tangkap ya, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari. Tuhan mau kita berlari. Jangan tinggal dalam masalah, tapi berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Tangkap ya, mau jalan, mau lari. Ada orang kan tidak beda sama, ada orang yang dalam pertandingan itu saking semangatnya, dia sudah tidak lihat fakta, dia lari pokoknya. Tapi ada orang yang baru imannya dibarui kekuatannya. Tuhan bilang gini, it's okay. Semua orang tidak sama imannya. Mungkin saudara baru merangkak, saudara berjalan. Tapi satu hal Tuhan bilang gini, mau berjalan, mau berlari, yang penting semangat. Jangan lelah, jangan lesu, yang penting hari ini semangat. Jalan pelan-pelan ya tidak apa-apa ya. Mungkin tidak bisa berlari, saudara jalan dulu Tuhan, tidak apa-apa. Tapi semangat ya, semangat. Kadang-kadang jatuh tidak apa-apa, semangat pokoknya, bangkit. Karena kalau orang semangat jatuh bangkit lagi. Tapi kalau orang sudah lelah, lesu, jatuh, saudara pasti putus asa, menyerah sudah ya. Kalau di ruang tunggunya Tuhan, saudara walaupun jatuh lagi, saudara pasti bangkit. Nah, jalan lagi, semangat, tangkep ya. Jadi di ruang tunggunya Tuhan, apa yang kita dapat? Pasti indah. Saudara dapat kekuatan baru. Itu yang sabar ya, menantikan waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Kita ini lagi dicetak Tuhan jadi burung raja wali, yang hari ini berjalan dengan kekuatan sayapnya. Tuhan lagi persiapkan saudara terbangnya tinggi di atas badai, bukan di bawah badai. Tangkap ya. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 34 kita baca. Kenapa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik? Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Tangkap ya. Di ruang tunggunya Tuhan, saudara bangun banyak lihat sekeliling, dengar sekeliling, ikuti aja jalannya. Yang penting kalau kita ngikuti jalannya. Saya dulu praktek. Waktu saya ikuti jalannya Tuhan, setia ya setia. Nggak boleh cerai ya nggak boleh cerai. Ngampuni ya ngampuni. Ternyata di ruang tunggunya Tuhan, saya dapat pujian setiap hari. Tangkap ya. Nah lihat, maka, nah ini lihat, ini pujiannya. Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Hari ini saudara percaya, ketika engkau di ruang tunggunya Tuhan, kau tetap aman. Yang lenyap itu nanti orang-orang di luar tunggunya Tuhan. Tangkap ya. Orang benar itu orang yang ada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Tapi orang benar kalau berusaha keluar karena tidak tahan dengan penderitaan, dia ambil jalan dunia, jalannya iblis, tidak ikuti jalannya Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, orang fasik akan dilenyapkan. Tangkap ya. Berarti yang ada di ruang tunggunya Tuhan yang selamat saudara. Karena tadi Tuhan sudah berkata, di ruang tunggumu
aku memperhatikan, menolong, dan meluputkan engkau dari bahaya. Berarti selamat enggak saudara? Jelas selamat. Tapi kalau kita banyak dengar, kita keluar, itu yang dilenyapkan. Nah, selama kita di ruang tunggunya Tuhan, yang saya bilang tadi, ikuti aja jalannya, denger aja, sudah. Orang mau bilang kamu, kasihan lo kamu ini, prosesmu berapa lama Eli? Lah kamu kok enggak mau jambil jalan pintas? Saya pernah ceritakan ada beberapa orang nawarin saya jalan pintas. Dia tawarin saya kenalin sama orang, ya suruh saya cuman minum airnya aja, didoain sedikit-sedikit ya, supaya dia kasihan sama saya, supaya rumah tangga saya cepat pulih. Suami saya yang katanya kena mantra itu akan kembali dengan mantra yang saya minum. Tangkep ya. Jadi dia bilang gini, kotor harus dihadapkan dengan yang kotor ya, yang pakai mantra juga harus dihadapkan dengan mantra. Nah, hari itu dia bilang gini, banyak orang yang minum air ini sambil ngucapin mantra, suaminya balik semua, istrinya balik semua, instan. Dan yang nawarin saya ini bukan orang dunia juga, orang mengenal Tuhan saudara ya. Terus saya bilang gini, enggak sudah, saya enggak cari instan. Saya tahu ikut Kristus itu ada bayar harga, bukan instan. Kalau instan itu bukan pengikut Kristus. Imbal baliknya saya mau jadi ikut Kristus, memang keselamatan itu gratis. Tapi yang pasti ikut Kristus tetap harus bayar harga. Saudara kalau mau jadi ikut Kristus, keselamatannya memang gratis. Tapi nggak bisa seenaknya sendiri tanpa pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Oh, nggak mungkin saudara. Ikuti jalannya, jejaknya Kristus di ruang tunggu ini hati. Ya, nggak boleh jahat sama orang jahat, harus baik, nggak boleh sakit hati. Itu jalan yang harus saudara tempuh saudara. Nggak bisa kita dapat siang gratis terus kita nggak bayar harga, pikul salib, sangkal diri. Saya bilang gini, maaf ya, saya bukan mau menyakiti kamu. Saya tahu kamu baik sama saya, kamu nggak tega sama saya. Tapi sekali lagi, saya nggak mau jalan ini, karena saya tahu ikut Kristus bukan yang instan yang saya kejar. Saya pikul salib, sangkal diri, supaya saya serupa dengan Kristus. Jadi saya tolak, minta maaf sebesar-besarnya, jangan marah, karena saya tahu bahwa posisi saya hari ini, saya mau sabar aja menantikan waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Kalau waktumu untuk tolong saya memang bisa balik sekejap, seketika. Tapi kan saya nggak lihat nanti segala sesuatu dibuat indah. Saya juga nggak lihat hari ini Bu Eli terbang tinggi, punya kekuatan sayap yang hari ini bisa terbang di atas badai. Makanya saya bisa top up kekuatan buat saudara. Kalau saya nggak punya kekuatan dengan kekuatan sayap seperti Raja Wali, mungkin saya ngajari jemaat Victory bukan jadi burung Raja Wali. Burung apa itu? Emprit ya saudara. Burung apa yang lemes? Burung apa ya saudara? Jujur hari ini saya bisa top up kekuatan jemaat PD Victory dengan kekuatan sayap burung Raja Wali. Karena saya di ruang tunggunya Tuhan, saya itu dibentuk jadi Raja Walinya Kristus. Tangkep ya, yang gak gampang dikit-dikit nangis, dikit-dikit renungi masalah, enggak. Saya harus berdiri di atas fakta, harus kuat. Saya gak boleh lemah, saya gak boleh lesu, jalani aja, lari aja, tapi nggak boleh lemah dengan lesu, harus punya semangat. Anggap ya. Nah, yang ketiga yaitu kenapa waktu Tuhan yang terbaik? Karena di ruang tunggunya Tuhan yang saya dapat ketika saya ikuti jalannya Tuhan, saya jalani, aduh bonyok, sakit semua, berdarah-darah, jalan, lari, kadang jalan, kadang lari saudara. Kalau sudah lobet, saya jalan. Tapi kalau sudah dikasih vitamin sama Tuhan, saya berlari saudara, lari. Nanti ada lagi realita, tantangan besar lagi, saya berhenti sejenak, jalan lagi, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Setelah itu dikasih vitamin lagi sama Tuhan, extra jos lagi, lari lagi saudara ya. Tapi tidak boleh tanpa semangat. Tangkap ya, saudara harus bangun semangat setiap hari. Nah,
waktu ada pujian, selain mewarisi negeri, Tuhan itu mengangkat hidup saudara dan saya. Jadi kenapa waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan lagi mengangkat kita untuk mewarisi negeri. Sekali lagi, Tuhan mengangkat kita, bukan Tuhan menjatuhkan kita. Di tengah kehidupanmu yang hari ini titik nadir, jangan keluar. Tetap nantikan Tuhan, karena Tuhan itu sudah persiapkan mengangkat hidup saudara, mewarisi negeri. Berarti perkara besar. Berbicara mewarisi negeri itu berbicara warisan yang besar. Tangkap ya. Jadi ketika waktunya Tuhan, saudara bukan hanya diangkat sekedar diangkat, tapi diangkatnya mewarisi negeri. 3 hal ini menjadi pedoman buat saudara bisa berbesar hati. Legowo. Suamimu belum baik, legowo. Ondel-ondel. Wanita tobat ya, yang lagi curi pasanganmu, mungkin bapak-bapak yang istrinya lagi diambil orang lain, berbesar hati, legowo sejenak ya, tidak selamanya ya. Kenapa? Karena Tuhan lagi membuat segala sesuatu pemulihan yang indah, keuanganmu akan indah, bahkan Tuhan lagi top up kekuatanmu. Yang paling penting, jangan sampai bangga dengan berkat lahiriah tanpa engkau jadi burung Raja Wali. Tangkep ya? Karena ketika saudara cuman bangga, Raja Wali hartamu aja yang jadi Raja Wali. Miskin, kaya, Raja Wali. Tapi kalau pribadinya nggak menjadi Raja Wali, nggak akan pernah buat Tuhan bangga. Yang bangga hari ini adalah orang-orang yang di tengah proses, mereka tetap jadi Raja Walinya Kristus. Itu buat Tuhan, wow. Dan waktu dia melihat engkau sebagai Raja Wali, maka hari ini Tuhan langsung berikan pujiannya. Tuhan bilang gini, lihat ya, benih yang kau tabur tidak pernah sia-sia. Aku sudah persiapkan mengangkat engkau mewarisi negeri. Warisan itu bisa sampai anak cucu. Tangkap ya saudara. Kalau kita diangkat mewarisi negeri, berarti keturunan kita juga kita upgrade, nanti di-upgrade sama Tuhan. Diangkat juga mewarisi negeri. Makanya jangan pernah jemu-jemu hari ini untuk mengikuti jalannya Kristus di ruang tunggu. Nggak usah banyak lihat sekelilingmu, nggak usah sawang sinawang, nggak usah banding-bandingkan hidupmu sama orang lain dan merasa dirimu yang paling termalang. Nggak saudara, nggak ada orang yang hari ini sebagai Raja Wali di tengah masalah badai yang besar itu orang yang termalang, tapi orang yang terhebat di dalam pujiannya Tuhan. Orang bisa bilang gini, kasian deh lu, setia sama suami yang gak setia, apa hasilnya? Aku lo dapet pasangan baru, bahagia. Bahagiamu seberapa? Kalau manusia bisa menciptakan kebahagiaan itu cuman semu. Kawin cuman sesaat bahagia, setelah promosi bulan, promosinya habis bulan-bulanan. Tapi kalau waktunya Tuhan, sekali dia berjanji, segala sesuatu aku buat indah pada waktuku, berarti bahagianya kekal enggak saudara? Oh jelas saudara. Makanya hari ini yuk jangan banyak dengar. Penghakiman akan terjadi buat saudara yang lagi setia. Iblis itu enggak pernah diam. Orang kalau sudah setia ngikuti Kristus, pasti banyak omong-omongan. Yang ini, sudah lewat aja, jalan aja. Saya kadang-kadang sudah lari ya saudara. Ini pengalaman hidup saya. Saya sudah lari ikut Kristus. Tiba-tiba teman baik saya ngomongin saya saudara. Jengkel. Kalau orang jauh saya enggak jengkel. Ini orang deket loh. Orang deket sama saya ngomongin saya saudara. Dari lari itu bisa jalan loh saudara. Timi-timi benahi hati. Aduh, ingat lagi aduh. Tapi saya jalan benahi hati. Sampai akhirnya saya kuat lari lagi. Nah, ini yang dimaksudkan, berjalan tidak jadi lelah, berlari tidak jadi lesu. Ngerti ya maksud saya? Karena dalam proses ini saudara tidak pernah dihadapkan sesuatu yang tol, mulus, enggak. Sekalipun saudara mungkin berdiri jadi orang benar, itu tantangan banyak. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, kalaupun sampai jatuh, jangan pernah putus semangat, jalan. Walaupun tidak berlari tidak apa-apa, yang penting jalan. Saya kalau sudah lowbat, saya jalannya pelan-pelan sambil nata hati.
sambil nata hati saya tiap hari untuk saya bisa bangkit. Nggak gampang saudara, realitanya titik nadir, realitanya omongan yang menyakitkan. Nata hati itu paling sulit saudara. Setiap hari nata hati, Tuhan tolong saya belum mampu Tuhan, tapi saya harus jalan pelan-pelan. Akhirnya setelah saya kuat, saya lari lagi. Nanti ada tantangan lagi, masalah lagi datang, jalan lagi, aduh Tuhan, kuat lagi gitu ya. Tangkap ya, ini gambaran yang saudara perlu tahu. Raja Wali hari ini jadi Raja Wali bukan berarti hidupmu gak pernah ngalami badai. Enggak, badai akan datang, tapi pastikan jangan lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Tetap semangat. Nah, kita bahas satu persatu. Yuk, kenapa? Waktu Tuhan itu pasti indah segala sesuatunya. Yang pertama di Ayub 23 ayat 10. Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku timbul seperti emas. Tangkap ya. Jadi di ruang tunggunya Tuhan, saudara percaya pasti indah, karena ini cuman Tuhan sudah tahu jalan hidup orang benar itu tidak bakal hancur, tapi hanya supaya diproses timbul seperti emas, berarti sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa selalu segala sesuatu indah walaupun kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah? Kenapa ya kok harus lewati badai yang tidak selesai-selesai Tuhan? Kenapa 14 tahun Tuhan masih berlanjut? Ternyata yang kedua, Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, Tuhan itu tahu, sebentar ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, indah kenapa? Karena Tuhan itu sudah pegang hari esok. Tangkap ya, dia Alfa dan Omega. Jadi sekali lagi, saudara jangan sok tahu, sok pinter, seolah-olah bangkrutmu ini bakal menutup hari esokmu. Enggak. Walaupun saudara berkata rasanya sulit tuh, lihat masa depan yang cerah, madesu, bangkrut madesu, Bu Eli, suami nggak pulang madesu Bu Eli, kanker madesu Bu Eli, usaha sepi kantong kering madesu Bu Eli. Enggak. Kalau itu terjadi berarti saudara lebih mempercayai fakta daripada mempercayai Tuhan. Tuhan lagi membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena yang pertama yaitu Tuhan tahu jalan hidupmu. Yang kedua, Tuhan sudah pegang hari esok kita, Alfa dan Omega. Tenang aja, tangkep ya. Pasti bukan kecelakaan, tapi hari esok yang penuh harapan. Itu sudah dipegang sama Tuhan. Jadi saudara yang belum bisa lihat hari esokmu, tenang aja, dia sudah pegang. Tangkap ya. Saudara bisa bayangin kata-kata ini. Walaupun hari ini mungkin kau belum pegang hari esok, saudara belum lihat semuanya indah, tapi Tuhan bilang gini, aku sudah pegang, tenang. Kalau aku yang pegang, tidak mungkin lepas. Tapi kalau manusia yang pegang janji sama saudara, masa depanmu nanti aku yang jamin, itu bisa lepas. Tapi kalau Tuhan berkata, hari ini engkau yang ada di ruang tunggunya Tuhan, hari ini aku yang sudah pegang hari esokmu, jadi ini tidak mungkin lepas. Mau keadaanmu bonyok, bangkrut, suamimu tidak pulang, ini tidak akan lepas. Yang aku sudah sediakan hari esok, bukan kecelakaan, tapi penuh harapan. Ini sudah aku pegang. Firman Tuhan jelas berkata, aku ini mengetahui rancangan. Jadi hari ini yuk percayalah, tangan Tuhan sudah pegang hari esokmu. Tangan Tuhan itu sudah tahu jalan hidupmu. Dan yang ketiga, kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Yang ketiga, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Berarti di akhir kehidupan saudara hari ini indahnya. Kenapa? Karena kita akan menikmati banyak janji Tuhan. Tangkap ya. Jadi pastikan 3 ini. Kenapa sih Bu Eli kok Tuhan itu membuat segala sesuatu indah? Karena dia sudah tahu jalan hidupmu. Dia sudah pegang hari esokmu yang penuh harapan. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Berarti kehidupan kita
pasti indah. Lah sudah tahu jalan hidupmu, nanti semua muncul kayak emas, Raja Wali muncul, hari esok penuh harapan muncul, janji Tuhan muncul, semuanya kita nikmati. Kira-kira indah enggak? Kalau berbicara janji Tuhan, semuanya pasti indah. Abraham, Yusuf, Daud, Ayub menghadapi jalan hidup Paulus yang tidak mudah, semua murid-murid Kristus. Tapi ujung-ujungnya ternyata hanya karena Tuhan mau menggenapi janjinya. Jadi 2 Petrus 3 ayat 9, Yeremia 29 ayat 11, dan Ayub 23 ayat 10. Pegang ini. Ini tidak akan pernah lepas dari tangannya Tuhan. Hari ini kau bonyok, dia sudah pegang semua. Hari esok, dia sudah tahu jalan hidupmu seperti apa. Dia sudah tahu janji-janjinya yang begitu banyak, tidak akan pernah lalai. Tangkap ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mendapat kekuatan baru selama kita dalam proses. Saudara tahu apa yang Tuhan harapkan dengan bentukan jadi Raja Wali? Karena kita akan diperkaya karakter Kristus, kita akan diperkaya buah rohnya, kita akan diperkaya sebagai iman. Tangkap ya, kita diperkaya iman, kita diperkaya buah roh, kita diperkaya karakter Kristus. Di tengah masa-masa ruang tunggunya Tuhan, ternyata dia lagi top up kekuatan yang baru. Dia kepingin kita semua jadi pahlawan iman, pahlawan karakter Kristus, dan pahlawan buah roh. Bukan pahlawan secara lahiriah. Tangkep ya. Orang dunia lagi berlomba-lomba di sosmed, membanggakan kaya uang, kaya harta, posting rumah baru, harga ratusan miliar, semua lagi berlomba-lomba cari status. Kenapa kita tidak berlomba-lomba cari status di mata Tuhan? Kita ini statusnya siapa? Raja Wali, anak Allah yang punya benih ilahi. Buat kita semua, yuk kita berlomba-lomba pasang di sosmed kesaksian tentang bagaimana kita hari ini diperkaya sama Tuhan di tengah proses. Kaya iman, kaya karakter Kristus, kaya buah roh. Yuk pasang status itu saudara. Bukan status yang memperbesar lahirianya. Waktu lahiriamu diperkaya, apakah nama Tuhan dipermuliakan? Kalau kita tidak punya kerendahan hati, lemah lembut, sabar, di tengah usahamu yang sukses berhasil, saudara pasang status, orang cuman akan komen, percuma, makin kaya makin sombong, percuma, makin kaya makin jahat. Nah, itu tidak ada status yang membanggakan. Hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan berlomba-lombalah kejar status. Bagaimana kita hari ini statusnya Bu Eli? Tetap hari ini sebagai anak Tuhan yang membuat pujian, di mana kita akan diangkat mewarisi negeri. Statusnya hari ini yang membuat kita bangga. Kita kaya iman di tengah badai, kita kaya karakter Kristus di tengah badai, kita kaya buah-buah roh di tengah badai. Yang terakhir, bagaimana hari ini yuk mewarisi negeri diangkat. Yang pertama yaitu Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Kenapa? Kalau menunggu waktunya Tuhan pasti terbaik. Karena kejadian hidup kita nanti bakal dahsyat dan ajaib. Tangkep ya, bukan kejadian hidup biasa-biasa. Saudara dan saya lagi dipercaya sama Tuhan kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Di tengah deredek-deredek ambang batas kekuatan, di tengah last minute itu ada kejadian hidup dahsyat dan ajaib. Yang kedua, Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Tenang aja, Tuhan injak masalahmu, Tuhan injak wanita tobat, Tuhan injak pria tobat yang lagi rusak rumah tanggamu, Tuhan injak orang yang fitnah hidupmu. Justru nanti Tuhan akan menunjukkan perkara yang besar. Kejadian hidup dahsyat ajaib, perkara besar, itu warisan. Pujian yang Tuhan akan berikan nanti diangkat mewarisi negeri dengan kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib, perkara yang besar. Yang ketiga, berhasil dan beruntung di Yosua 1 ayat 8 ya.
Orang yang ada di ruang tunggunya Tuhan memperkatakan kitab Taurat, renungkan dan bertindak hati-hati sesuai jalannya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi 3 hal. Diangkat mewarisi negeri. Yang pertama, saudara akan kejadian hidup dahsyat dan ajaib, perkara yang besar, berhasil dan beruntung. Yang kedua tadi apa saudara? Kenapa waktu Tuhan waktu yang terbaik? Yaitu yang kedua, karena kita dapat kekuatan baru. Kita hari ini lomba-lomba pasang di sosmed kaya iman, kaya karakter Kristus, kaya buah roh. Indah pada waktunya karena Tuhan sudah tahu jalan hidupmu, Tuhan sudah pegang hari esokmu, dan Tuhan juga hari ini akan sudah tahu bagaimana dia tidak lalai menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Besok yang onsite di Surabaya ketemu saya, tetap semangat, jalan sama Tuhan. Jalan, bila perlu lari sama Tuhan. Kita lari, jatuh bangun lagi ya. Ingat, di ruang tunggunya Tuhan tetap sabar, karena Tuhan lagi membuat waktunya Tuhan itu tetap yang terbaik dengan 3 hal. Indah, ya, segala sesuatu indah, kekuatan baru, dan kita akan diangkat mewarisi negeri. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman ini akan jadi rema, sehingga kami ada di ruang tunggunya Tuhan. Kami tidak perlu lihat sekeliling membandingkan hidup kami dengan orang dunia yang di luar ruang tunggunya Tuhan. Orang fasik akan dilenyapkan, tapi kami tidak akan dilenyapkan. Justru kami melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada kekuatan baru seperti Raja Wali. Bahkan kami juga akan melihat hidup kami diangkat mewarisi negeri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, angkat tangan, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Semangat, semangat, semangat.